Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Saya Friska dan teman saya Airin akan mempresentasikan algoritma sirkuit Hamilton dengan backtracking. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari graf Hamilton. Graf Hamilton adalah salah satu dari graf istimewa yang dikenal dalam dunia matematika. Teori graf Hamilton ini nantinya akan berguna dalam memecahkan beberapa masalah yang mungkin terjadi dalam matematika, terutamanya dalam permasalahan matematika diskrit. Salah satu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan algoritma Hamilton adalah shortest path. Dapat dilihat pada gambar, titik dimulai pada titik A, dan kita ingin pergi ke titik E melalui jalur yang paling pendek. Solusi jalur terpendek yang dapat kita ambil adalah dari A ke C, ke B, ke D dengan total jarak sama dengan 9. Jalur dari A ke B ke E tidak kita pilih karena total jarak tempuhnya sama dengan 10, yang berarti jalur yang ditempuh dengan rute ini akan lebih panjang. Persoalan lain yang dapat diselesaikan adalah persoalan pedagang keliling. Kita andaikan di titik A, B, C, dan D merupakan kota. Terdapat seorang pedagang yang ingin mengunjungi kota-kota tersebut. Dimulai dari kota A, dan setelah selesai, ia akan kembali lagi ke kota A. Setiap kota hanya bisa dikunjungi sekali, dan kita harus memilih keseluruhan jalur yang paling pendek. Solusi dari graf tadi adalah dari kota A langsung menuju kota D, kemudian kota C, kota B, dan kembali lagi ke kota A. Total jarak yang ditempuh sama dengan 10. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang program. Berikut adalah contoh source code untuk menyelesaikan permasalahan graf berupa Hamilton Circuit dengan backtracking. Pada fungsi main, kita memiliki adjacency matrix. Apabila ditulis kembali, adjacency matriksnya akan terlihat seperti berikut. Angka 1 berarti terdapat edge, sedangkan angka 0 berarti tidak terdapat edge. Contohnya, angka 0 memiliki edge atau saling terhubung dengan 1, 2, dan 4. Sedangkan angka 1 memiliki edge atau saling terhubung dengan 0, 2, 3, dan 4. Apabila adjacency matriks tadi diubah ke bentuk graf, maka akan terlihat seperti ini. Setelah fungsi main, dilanjutkan ke fungsi Ham cycle. Fungsi ini menyelesaikan permasalahan sirkuit Hamilton menggunakan backtracking, terutama Ham cycle util. Untuk menyelesaikan masalahnya, apabila sudah tidak ada sirkuit Hamilton lagi, maka return false. Kemudian kemungkinan akan lebih dari satu solusi, namun fungsi ini hanya akan mencetak satu buah solusi yang paling layak saja. Di sini, vertex 0 merupakan vertex pertama pada graf. Apabila terdapat sirkuit Hamilton, maka path dapat dimulai dari titik manapun pada sirkuit karena graf bersifat undirected. Apabila masih ada, maka return true dan path akan dicetak. Fungsi berikutnya berguna untuk menyelesaikan permasalahan sirkuit Hamilton. Pos sama dengan V merupakan kondisi apabila semua vertex sudah termasuk pada sirkuit Hamilton. Kemudian, pada baris selanjutnya, terdapat kondisi yang dipakai apabila terdapat edge pada vertex yang baru ditambahkan dengan vertex yang pertama ditambahkan. Apabila terdapat edge, maka return true. Apabila tidak, maka return false. Setelah kondisi di atas, terdapat perulangan untuk mencoba vertex yang berbeda-beda.
dimulai dari V sama dengan 1 karena 0 dianggap sebagai titik permulaan dari sirkuit. Kondisi ini berguna untuk mengecek apabila vertex yang baru ditambahkan termasuk pada sirkuit Hamilton. Bagian ini diulangi untuk membangun path selanjutnya. Apabila penambahan vertex apabila penambahan vertex V bukan merupakan solusi, maka akan dihapus. Apabila sudah tidak ada vertex yang dapat ditambahkan pada sirkuit Hamilton, maka return false. Setelah fungsi di atas selesai, kita kembali ke penjelasan baris awal. Pada baris 2, define V5 berarti jumlah vertex yang kita gunakan berjumlah 5. Pada baris 6, terdapat fungsi yang berguna untuk memeriksa apakah vertex V dapat ditambahkan pada indeks pos dan sirkuit Hamilton yang telah terbentuk disimpan pada path. Apabila vertex yang sekarang tidak 0, maka akan dilanjutkan ke vertex berikutnya. Kemudian diperiksa apakah vertex sudah termasuk dalam array V. Apabila sudah, return false, dan apabila belum, maka return true. Setelah semua langkah selesai, kita memerlukan fungsi yang berguna untuk mencetak solusi. Fungsi ini terdapat pada baris 64-72. Setelah semuanya dicetak, kita cetak kembali vertex pertama agar sirkuit Hamiltonnya lengkap. Untuk menjelaskan algoritmanya, mari kita simak ilustrasi berikut. Di sini kita andaikan graf yang kita gunakan merupakan suatu pedesaan. Angka 0 merupakan rumah Pak RT, angka 1, 2, 3, dan 4 merupakan rumah warga. Pak RT membuat perencanaan agar dapat menjangkau semua rumah warga dengan lebih efektif. Setiap rumah hanya bisa dikunjungi sekali. Setelah semua rumah dikunjungi, maka Pak RT akan kembali ke angka 0 yang merupakan rumahnya. Setiap rumah kita masukkan ke dalam array V yang berukuran 5. Pada awalnya, semua indeks pada array kosong. Indeks pertama kita isi dengan angka 0, yaitu titik di mana kita mulai. Maka pada output program, angka 0 merupakan angka pertama yang akan muncul. Setelah indeks pertama pada array terisi, kita lanjut ke indeks kedua dan kita isi dengan angka 1. Karena angka 1 tidak sama dengan nilai pada indeks sebelumnya, dan angka 1 memiliki edge dengan angka 0, maka angka 1 memenuhi kriteria untuk menjadi indeks kedua dalam array V. Sehingga angka kedua pada output program adalah angka 1. Pada indeks ketiga, program akan pertama mengisi angka 1. Namun, karena angka 1 sama dengan vertex yang sebelumnya, maka harus diganti ke angka selanjutnya, yaitu angka 2. Setelah diganti dengan angka 2, ternyata angka 2 memenuhi kriteria dan dilanjutkan ke indeks ketiga. Untuk indeks selanjutnya, angka yang pas adalah angka 3. Kemudian, angka terakhir adalah angka 4. Karena angka 4 merupakan angka yang terakhir, maka harus kita cek lagi apakah angka 4 memiliki edge dengan angka 0. Dapat kita lihat dari matriks. Terdapat edge antara 4 dan 0, sehingga angka 4 memenuhi kriteria. Setelah semua kriteria terpenuhi, sirkuit Hamilton dilengkapi dengan kembali ke posisi awal, yaitu 0. Maka, solusi untuk Pak RT adalah dengan mengunjungi rumah 1 terlebih dahulu, kemudian rumah kedua, lalu rumah 3, rumah 4, dan kemudian kembali ke rumahnya sendiri, yaitu rumah 0.
Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.